الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Akhir-akhir ini dan juga sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam musibah, berbagai macam gempa yang melanda negeri kita ini. Entah itu gempa laut ataupun bumi dan gunung dan yang lainnya.
banjir, gunung meletus, tsunami, ataupun berbagai macam gempa yang semuanya ini adalah merupakan at-tadhkir min Allah Azza wa Jalla. Semua ini adalah merupakan peringatan terhadap kita semua dari Allah Azza wa Jalla, supaya kita kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa terjadi ini semua akibat daripada perbuatan, akibat daripada kemaksiatan, akibat daripada merajalelanya berbagai macam kemungkaran di negeri ini, yang tidak ada satu pihak pun yang mengingkarinya atau bahkan sangat sedikit yang mengingkarinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di muka bumi, di langit dan di lautan maupun di daratan. Semua akibat daripada kerusakan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Semua ini akibat daripada kerusakan, akibat daripada kemaksiatan yang merajalela. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi pun murka terhadap hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung pun murka dan tidak ridha melihat perbuatan manusia. Di saat gunung-gunung dijadikan taman wisata dan tempat perzinahan, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan gunung pun tidak ridha melihat perbuatan kemungkaran yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan semua malapetaka, semua musibah yang menimpa kalian wahai hamba Allah, fabima kasabat aydikum, sesungguhnya disebabkan kerusakan yang kalian lakukan wahai hamba Allah. Fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kalian kalau kalian mau bertaubat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita hamba Allah Subhanahu wa taala bahwa terjadinya malapetaka, terjadinya gempa bumi, terjadi meletusnya gunung, semua akibat daripada kerusakan yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Semua ini liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Ternyata semua ini kata Allah, ba'd alladhi 'amilu, ini adalah akibat daripada sebagian kerusakan, akibat daripada kemaksiatan, sebagian daripada kerusakan yang kalian lakukan wahai manusia. La'allahum yarji'un, supaya kalian mau kembali kepada agama kalian, supaya kalian mau kembali membenahi diri kalian, mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab dan faedah daripada musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Lihat kaumnya Nabiullah Nuh alaihi salam, tatkala mereka didakwai oleh Nabi Nuh alaihi salam, dan mereka menantang dakwanya Nabi Nuh dengan ucapan mereka, ya qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Mereka mengatakan, wahai Nuh, engkau telah banyak menghujat kami, engkau telah banyak mengancam kami, maka coba buktikan apa yang engkau ancamkan selama ini kepada kami. Buktikan coba kalau memang Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, coba buktikan azab Allah Subhanahu wa taala itu datang. Kalau memang engkau benar. Qala innama ya'tikum bihillah in syaa'a wa ma antum bimu'jizin. Kata Nabiullah Nuh alaihi salam, yang bisa mendatangkan azab kepada kalian adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kalian tidak bakal mampu menghadapi azab Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Dan kemudian di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabiullah Nuh alaihi salam, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Nuh alaihi salam untuk membuat perahu yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyimpahkan gempa laut kepada mereka, meluapnya air laut, dan yang selamat adalah Nuh alaihi salam dan pengikutnya yang berada di atas perahu. Lihat,
Allah Subhanahu wa taala mengazab dan menghukum mereka akibat daripada kemaksiatan, akibat daripada pengingkaran mereka terhadap Nabiullah Nuh alaihi salam, dan demikian juga kaumnya Nabiullah Saleh alaihi salam. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha fakazzabu fa'aqaruha fadamdam alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Lihat, pada saat mereka mendustakan perintahnya Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan damdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan menimpakan kepada mereka gempa bumi yang dahsyat. Dan subhanallah wala yakhafu 'uqbaha, dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak takut akibat atau pembalasan dari kaumnya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Subhanallah, gempa bumi, gempa laut, maupun meletusnya gunung, semua ternyata Allah Subhanahu wa taala sebabkan dan terangkan sebabnya ataupun akibat, yakni akibat daripada kemaksiatan yang merajalela wal iyadzu billah. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, yang disahihkan oleh Al-Allamatul Albani rahimahullahu taala dalam sahih beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yakunanna fi hadhihi al-ummati khasfun wa qadhfun wa maskhun idza syaribul khamr wattakhadhul kainat wa darabu bil ma'azif. Akan ada di umat ini, akan terjadi di umat ini khasfun yakni azab di dalam bentuk gempa bumi, yakni ditenggelamkan. Khasf, ditenggelamkan, dan kita sudah menyaksikan, dan kita tidak perlu mengambil ibrah di negara lain, di negara kita sendiri. Betapa banyak manusia yang meninggal, bahkan jutaan, dalam waktu sedetik, dalam waktu 5 menit habis. Khasf, tenggelam. Tenggelam di dalam lautan. Tenggelam di dalam bumi. Tenggelam di dalam berbagai macam azab. Khasfun. Wa qadhfun. Dan belum lagi yang meninggal dalam bentuk azab. Qadhf, yakni dilempari oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilempar dengan meteor, yang kena meteor, yang dilempari dengan gunung, yang dilempari dengan asap gunung, yang dilempari dengan pasir-pasir yang keluar dari gunung. Qadhfun, yakni dilempar. Wa maskhun, maskh, yakni dirubah ciptaannya. Dan ini juga sudah terjadi. Betapa banyak kita melihat manusia melahirkan manusia berkepala monyet ataupun manusia berkepala ular dan yang lainnya. Semua ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi di saat idza syaribul khamr, di saat khamr merajalela. Di saat manusia mulai di saat merajalelanya khamr, al-khumur, merajalela, bahkan dijual di warung-warung yang besar maupun yang kecil, dan bahkan dilindungi di sebagian daerah oleh pihak pemerintah, wal-iyadzu billah. Idza syaribul khamr. Dan bahkan di mana-mana taman wisata, di pinggir pantai, di pinggir gunung, di lereng gunung, maupun di tengah hutan, dijadikan taman-taman wisata, dibikin di sana hotel-hotel yang tidak sepi dari khamr. Idza syaribul khamr, kalau mereka sudah minum khamr. Wattakhadhul qainat, dan jika mereka sudah melindungi para pelacur-pelacur wanita, wal iyadzu billah. Dan betapa banyak kita juga menyaksikan di zaman sekarang, entah di taman wisata yang besar maupun yang kecil, para tidak terpisah, villa yang mewah tidak terpisah antara dua ini, khamr dan pelacur. Zina, khamr tidak terpisah dari dua ini. Di hotel-hotel mewah yang diidamkan oleh orang-orang barat, tidak luput dari pelacur, al-qainat, wanita pelacur, biduan dan biduanita, artis-artis, wal-iyadzu billah, yang disertai dengan khamr, wa darabu bil ma'azif, dan sudah merajalela
musik di tengah-tengah mereka. Dan di zaman kita sekarang, bahkan musik tidak luput dari Islam seakan-akan. Sampai takbiran pun tidak luput dari musik. Takbiran Idul Fitri dan Idul Adha. Sampai membaca La ilaha illallah. Sampai di masjid-masjid, di TV-TV, di layar TV ditayangkan ceramah-ceramah Islam yang tidak luput dari musik, yang seakan-akan musik ini adalah rangkaian dari Islam. Ayuhal muslimun, sadarlah bahwa ini adalah perbuatan al-Yahud dan Nasara. Yang seakan-akan musik ini adalah merupakan rangkaian daripada Islam. Yang seakan-akan musik ini adalah rangkaian daripada santapan rohani. Yang sesungguhnya kalau kita resapi, siapa yang menyanyi di gereja-gereja mereka, di tempat ibadah mereka kalau bukan Nasara? Wahai kaum muslimin, la yakunanna fi hadhihi al-ummah, akan ada di umatku ini khasfun wa qazfun wa maskhun. 3 musibah ini sudah kita alami dan sudah kita lihat dan sudah kita nonton dan persaksikan. Azab di dalam bentuk gempa bumi ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Azab di dalam bentuk qazfun, entah itu yang dilempar dengan meteor ataupun yang dilempar dengan petir ataupun yang dilempari dengan gunung-gunung yang demikian dahsyatnya. Wa khazfun wa qazfun wa maskhun, dan perubahan bentuk manusia yang melahirkan binatang wal iyadzu billah. Semua ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akibat daripada idza syaribul khamr. Kalau khamr sudah merajalela, kalau perzinaan sudah merajalela, dan kalau sudah musik dianggap sebagian daripada rangkaian agama, yang bahkan dianggap sebagian daripada kehidupan manusia, wal iyadzu billah. Bahkan dakwah pun tidak luput dari musik. Bahkan peringatan-peringatan hari besar yang dikatakan hari besar Islam, menurut mereka pun tidak luput dari musik, wal iyadzu billah. Ibadah apa yang seperti ini? Tidak lain di saat Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita azab, tsunami, musibah, meletusnya gunung, meluapnya air laut. Semua ini tidak lain kecuali kata Allah Subhanahu wa taala la'allahum yarji'un, supaya kita bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenyataannya kita lihat di manusia, di umat ini, apakah mereka pada saat melihat gunung Merapi yang demikian dahsyat, yang demikian mengerikan, apakah mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Justru yang tadinya yang berbuat syirik, yang berbuat maksiat cuman anak muda, cuman pemuda minum khamr, berzina, setelah melihat demikian dahsyat meletusnya gunung berapi, justru yang tuanya, yang dianggap alim, justru tidak ketinggalan berbuat syirik yang bahkan lebih dahsyat daripada minum khamr. Sesajian, menyembelih sapi, memberikan sesajian kepada Merapi, kepala sapi diberikan kepada Merapi. Wahai kaum muslimin, semenjak kapan kalian mendapatkan seperti ini di dalam ajaran kalian? Tidakkah kalian pernah melakukan wisata ke Bali? Dan tidakkah kalian mendapatkan bahwa Hindu yang berbuat seperti ini, wahai kaum muslimin? Semenjak kapan Nabi kalian, semenjak kapan sahabat Rasulullah SAW mengajarkan kepada kalian, wahai kaum muslimin, sesajian-sesajian seperti ini, dukun-dukun yang seperti ini, dan kepala sapi yang disembelih untuk disajikan kepada Merapi? Tidakkah kalian berakal, wahai sebagian muslimin? Apakah dengan perbuatan kalian ini kemudian Merapi berhenti? Gunung Merapi berhenti? Tambah dahsyat. La ilaha illallah. Diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah berbuat syirik. Diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyembelih sapi, kepalanya disajikan untuk Merapi. Diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukannya taubat, kalaupun seandainya meninggal karena Merapi, mereka meninggal dalam keadaan bertauhid, mereka meninggal dalam keadaan taubat. La ilaha illallah. Diberi peringatan mereka berbuat syirik, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sombong bahwa ini adalah akibat, bahwa ini adalah berkat daripada sesajian kiai ini, berkat daripada sesajian orang ini, berkat daripada mbah si fulan. La ilaha illallah. Di mana Allah Subhanahu wa taala kalian letakkan, wahai kaum muslimin? Di mana kalian letakkan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan gunung?
Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan meletusnya gunung? Kenapa? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan keselamatan kalian? Kenapa? Begitu kalian selamat dari letusan gunung, sombong bahwa ini adalah berkat daripada sesajian bah ini, bahwa ini adalah berkat. Begitu tersungkur meninggal, kemudian dikatakan orang ini baik karena sudah meninggal. La ilaha illallah. Inikah yang namanya kaum muslimin yang sejati? Ini kaum muslimin yang mengharapkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepala sapi yang sesungguhnya tidak lain ini adalah budaya Hindu. Budaya yang diwarisi dari Hindu. Yang mengingkari ini, silahkan pergi ke Bali. Melihat masyarakat kita yang berada di Bali. Bagaimana di saat mereka melakukan ritual-ritual mereka. Apakah mereka di masjid? Ataukah mereka membuat tumpeng-tumpeng yang mereka bikin? Fasubhanallah, persis. Persis. Inikah yang kemudian kita berdoa, kita mengharap. Inikah yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala? Yang menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala adalah falamma nasu ma dzukkiru bih anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsuqun. Ini yang menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dari ancaman gempa, dari ancaman musibah. Yang menyelamatkan kita adalah amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sabdakan, dan tatkala mereka telah merupakan peringatan, telah merupakan agama mereka, kami pun menyelamatkan orang-orang yang selalu memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kejelekan, dan kami mengazab orang-orang yang berbuat jelek, yang berbuat jahat akibat daripada kefasikan mereka. Ini yang menyelamatkan kita, ma'asyiral muslimin. Kalau kita selamat, kalau kita tidak selamat di dunia, dalam artian kita meninggal karena kena gempa, kita akan selamat di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa taala, yakni neraka. Tetapi kalau keadaan kita seperti ini, ditimpa musibah justru tambah syirik, tambah kufar, tambah musyrik, wal iyadzu billah, apa yang kita harapkan setelah itu dari Allah Subhanahu wa taala? Nas'alullah azza wa jalla bimannihi wa karamihi an la yu'akhidhana bima fa'ala as-sufaha'u minna. Aqulu qawli hadha walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, tidak ada lain kecuali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau kita harapkan? Dan siapa yang mau kita salahkan? Pada saat melihat musibah demi musibah melanda negeri kita ini. Muncul kemudian para abnormal. Muncul kemudian berbagai macam ramalan dari para abnormal. Ada yang mengatakan alam tak bersahabat. Ada yang mengatakan karena adanya pergeseran alam. Ada yang mengatakan SBY tidak diterima oleh alam. Ada yang mengatakan berbagai macam takhayul yang sesungguhnya akan berakhir dengan ateis. Yang sesungguhnya akan berakhir dengan ateis dan pengingkaran terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Merasa dengan kehebatannya, dengan kehebatan teknologi yang mereka miliki, sehingga semua gempa, semua musibah mereka bisa mendeteksinya dengan alat dan dengan keilmuan mereka. Ada yang mengatakan karena adanya pergeseran antara ini dengan itu, ada yang mengatakan karena adanya lahar ini, ada yang mengatakan yang semuanya berakhir sesungguhnya dengan ateis, ma'asyiral muslimin. Pengingkaran terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan gunung, Allah juga yang berhak. Allah Subhanahu wa taala juga berhak untuk menakdirkannya meletus. Semua rekayasa-rekayasa dari para abnormal yang kemudian juga ternyata menyusup di sebagian hati kaum muslimin,
percaya yang sesungguhnya berakhir dengan pemikiran ateis yang melemahkan keimanan kaum muslimin terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Melihat terjadinya gerhana, mereka mengatakan karena adanya pergeseran antara ini dan itu. Sehingga lemah. Seakan-akan bukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lemah di hati kaum muslimin keimanan mereka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lemah terhadap kudratullah. Berbagai macam rekayasa dari para dukun dan para abnormal yang dieluk-elukan, yang mereka ini adalah paranormal yang sesungguhnya para abnormal. Wahai kaum muslimin, kamu yang salat, kamu yang telaten di masjid salat 5 waktu, pantaskah kamu kemudian percaya kepada para dukun yang tidak pernah salat? Kamu yang kalau junub dengan istrimu langsung mandi junub, pantaskah kamu kemudian percaya dengan dukun yang tidak kenal mandi junub, bahkan tidak pernah kenal mandi haid, bahkan tidak pernah kenal salat? Pantaskah orang seperti ini dibenarkan oleh muslimin yang rajin di masjid? Kamu wahai seorang muslim yang punya akal, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal sehat, pantaskah kemudian kamu menahan gunung Merapi dengan keris? Masuk akalkah ini? Kamu menahan letusan gunung Merapi dengan kerisnya kiai, entah kiai Slamet atau apa saja, pantaskah ini? Masuk akalkah ini wahai kaum muslimin? Pantaskah kamu menahan letusan gunung Merapi dengan keris atau dengan peninggalan leluhurmu? Tidak pantas. Pantaskah kamu menahan letusan gunung Merapi dengan kepala kambing, dengan kepala sapi, dengan beras hitam, putih dan merah, dengan sesajian-sesajian ini? Yang sesungguhnya ini adalah merupakan musibah yang lebih dahsyat. Yang tadinya cuma musibah yang mengancam adalah kehidupan dunia kita, sekarang dengan adanya meletusnya Merapi ini justru agama kita rusak. Wal'iyadzubillah. Setiap hari dipaparkan, disiarkan di TV bahwa sesajian sekeliling telah diterapkan. Tetapi lihat pengaruh akibat daripada lemahnya pemikiran kaum muslimin. Sesajian di Gunung Merapi berkeliling, tetapi siang malam tetap aja banyak pengungsi, tetap aja masih aja percaya sama sesajian. La ilaha illallah. Sampai kapan baru kalian mau sadar wahai kaum muslimin? Sampai kapan baru kita mau sadar bahwa ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bermanfaat? Sesajian di sekeliling Merapi penuh. Setiap hari kita menyaksikan pengungsi. Setiap hari kita menyaksikan bahkan Kopassus melarikan diri dari letusan Gunung Merapi. Tetap aja masih ada yang meyakini ini karena kurang sesajian, ini karena kurang ini karena kurang ini. Sampai kapan? Sampai kalian mau tersungkur mati di landa Merapi baru mau sadar? Ataukah sampai nanti kalau sudah masuk neraka baru kemudian sadar? Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Sampai kapan baru kita mau sadar wahai kaum muslimin? Apakah kita sampai di neraka baru kemudian mau sadar? Alangkah baiknya dulunya saya tidak terpengaruh, saya tidak menjadikan kepercayaanku kepada orang-orang ini, kepada dukun, kepada para abnormal, dan saya hanya kepercaya kepada agama saya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan kita baru mau berubah keyakinan kita terhadap dukun-dukun, terhadap kuburan-kuburan yang kita keramatkan selama ini wahai kaum muslimin? Mana buktinya? Yang katanya kuburan ini bisa membawa berkat. Mana buktinya? Tiap hari kita menyaksikan para pengungsi, saudara-saudara kita yang sangat menyedihkan kita. Walaupun kita tidak mengalaminya, tetapi sangat menyedihkan. Puluhan ribu para pengungsi, bahkan ratusan ribu. Ratusan korban, puluhan korban. Mana keyakinan kita selama ini terhadap kuburan ini yang katanya bisa membawa berkat? Yang setiap tahun kita kunjungi kuburan ini dan kuburan itu. Mana buktinya pembelaan mereka terhadap pengunjungnya, terhadap penziarahnya yang selama ini menziarahinya? Kapan akal kita mau kembali abnormal wahai kaum muslimin? Kapan kita mau kembali kepada agama kita? Kapan mau kembali kepada fitrah kita wahai kaum muslimin? Masih aja percaya dengan sesajian-sesajian, masih aja percaya dengan keris-keris yang sesungguhnya ini adalah warisan dari Hindu, yang sesungguhnya ini adalah warisan dari agama-agama Konfucu. Wal'iyadzubillah. Kapan kita mau kembali kepada fitrah kita, kepada akal sehat kita wahai kaum muslimin?
yang setiap hari kita menyaksikan kedustaan. Kedustaan yang katanya kuburan ini dibesar-besarkan, yang katanya keris ini dibesar-besarkan, tetapi toh ternyata tidak bisa mencegah bahkan satu penyakit malaria sedikit pun gak bisa sama sekali. Apalagi Gunung Merapi. Walayyadubillah. Tidak lain kecuali hanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saudara-saudara kita yang terkena musibah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi negeri kita dan negara kita dari berbagai macam musibah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tu'akhidna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah. ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيت يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بها بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الآخرة هي دارنا يا أرحم الراحمين. اللهم فرج المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومن كل مكروه. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sufufakum. Saf diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sha'a Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.